Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Di video kali ini aku akan memberikan informasi mengenai jadwal pencairan bantuan PKH, kemudian BPNT dan BST untuk tahun 2021. Nah teman-teman, jadi jangan di skip dulu video ini agar teman-teman tahu mengenai jadwal pencairannya, sehingga teman-teman tidak telat melakukan pencairan atau melakukan pengecekan, sehingga bantuan ini tidak hangus atau tidak dikembalikan ke negara. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman subscribe dan aktifin notifikasi lonceng kalian ya, karena satu subscribe dari teman-teman itu sangat berarti untuk YouTube channel ini. Dan setiap hari aku akan update terus informasi terbaru mengenai bantuan dari pemerintah. Oke, kita akan bahas satu-satu di video ini mengenai PKH, BPNT dan BST tahun 2021. Sebelumnya, di dalam pidato Ibu Risma Maharani telah menjelaskan untuk jadwal pencairan tiga bantuan tersebut ya. Jadi yang pertama aku akan membahas dulu mengenai PKH. Untuk bantuan PKH di tahun 2021 ini targetnya yaitu menjangkau 10 juta KPM dengan total anggaran 28,71 triliun. Nah, PKH ini disalurkan setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap di tahun 2021 ini, yaitu akan dicairkan pada bulan Januari, bulan April, bulan Juli, dan Oktober 2021. Untuk bulan Januari kemarin sudah teman-teman, jadi nanti akan cair lagi di bulan April ya teman-teman. Pencairannya itu melalui Bank Himbara seperti Bank BNI, BRI, Bank Mandiri, serta Bank BTN. Nah, pada bulan Januari kemarin PKH itu sudah disalurkan dengan anggaran sebesar 7,17 triliun teman-teman. Selanjutnya untuk program bantuan sembako atau BPNT, target penerimanya yaitu 18,8 juta KPM dengan total anggaran sebesar 45,12 triliun. Nah, program sembako ini akan disalurkan melalui Bank Himbara dan agen-agen yang ditunjuk seperti e-warung di desa teman-teman. Nah, pencairannya ini dilakukan dari bulan Januari hingga Desember 2021 dengan indeks yang diterima yaitu sebesar 200.000 per bulan atau per KPM. Nah, untuk total anggaran yang sudah disalurkan pada bulan Januari kemarin yaitu sebesar 3,76 triliun teman-teman. Itu sudah disalurkan di bulan Januari. Selanjutnya yang ketiga yaitu bantuan sosial tunai atau disebut dengan BST. Untuk bantuan BST ini disalurkan melalui PT Pos selama 4 bulan, yaitu pada bulan Januari hingga bulan April 2021 dengan jumlah dengan nominal yang diterima yaitu sebesar 300.000 per bulan. Jadi totalnya adalah 1.200.000 yang diterima setiap KPM-nya. Nah, untuk pencairannya teman-teman di kantor pos itu teman-teman bisa cek saja jadwal pencairannya di dtks.kemensos.go.id. Nanti di situ teman-teman akan tertulis pencairannya tanggal berapa. Nanti langsung saja datang ke kantor pos di daerah teman-teman. Untuk target penerima bantuan sosial tunai ini sebanyak 10 juta KPM juga dengan anggaran sebesar 12 triliun. Nah, pada bulan Januari kemarin untuk bansos tunai atau BST ini sudah disalurkan sebesar 3 triliun teman-teman. Jadi untuk total keseluruhan anggaran yang disalurkan pada bulan Januari kemarin yaitu sebesar 13,93 triliun. Dan bagi penerima yang sakit, kemudian lanjut usia dan penyandang disabilitas berat, dari kantor pos tersebut biasanya akan mengantarkan langsung ke tempat tinggal penerima BST ini. Begitu juga untuk bansos tunai, penyerahan bantuannya itu dilaksanakan di kantor pos di daerah teman-teman ya. Biasanya teman-teman akan diminta untuk membawa KTP dan KK saja beserta bukti bahwa teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan BST di tahun 2021 ini. Oke, jadi itu 3 bantuan yang tetap dicairkan sampai tahun 2021 ini. Nah, untuk bantuan PKH, jika teman-teman ingin mendapatkan bantuan PKH, silakan teman-teman mendaftarkan diri atau mengajukan diri ke kelurahan di desa di daerah teman-teman.
agar terdaftar di DTKS, teman-teman. Nah, untuk 3 bantuan ini biasanya diambil dari data yang di DTKS, di mana bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah saat ini kebanyakan itu datanya diambil dari DTKS. Agar teman-teman terdaftar di DTKS itu sama, teman-teman harus mengajukan diri ke kelurahan teman-teman agar terdaftar di DTKS. Namun ada juga dari pihak kelurahan yang langsung mendata masyarakat atau warganya yang dianggap kurang mampu sehingga layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, itu biasanya langsung diajukan oleh kelurahan atau RT RW di daerah teman-teman ke Kementerian Sosial. Nantinya dari Kementerian Sosial tersebut akan menilai apakah teman-teman layak terdaftar di DTKS atau tidak. Karena nama-nama yang terdaftar di DTKS itu merupakan nama-nama yang dianggap layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Meskipun belum semua masyarakat yang namanya terdaftar di DTKS menerima bantuan dari pemerintah. Jadi tetap bertahap secara bergilir, teman-teman. Ada yang sudah dapat dan ada yang belum. Namun bagi teman-teman yang namanya sudah terdaftar di DTKS itu punya peluang besar untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah ke depannya. Oke, jadi seperti itu teman-teman informasinya. Untuk informasi lebih jelas mengenai agar teman-teman terdaftar di DTKS, teman-teman bisa simak saja di video aku yang ini. Aku sudah menjelaskan alur-alurnya dan apa saja yang perlu teman-teman siapkan agar terdaftar di dtks.kemensos.go.id. Oke, jadi seperti itu teman-teman informasinya. Jika teman-teman merasa sebagai penerima bantuan PKH, BPNT, dan BST, silakan teman-teman ingat-ingat jadwal pencairannya. Jangan sampai seperti teman-teman yang lain itu baru tahu jika dia menerima bantuan BST, sehingga seharusnya pencairannya di bulan September 2020 kemarin, namun baru tahu bahwa sebagai penerima BST di bulan Januari 2021. Nah, itu udah otomatis dananya dikembalikan ke negara karena teman-teman tidak segera mencairkan dana bantuan tersebut. Jadi wajib bagi teman-teman tahu jadwal pencairan setiap bantuan dari pemerintah. Oke, jadi seperti itu dulu informasi dari aku. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen di kolom komentar, dan juga jangan lupa di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Karena satu kebaikan dari teman-teman akan membawa kebaikan yang lainnya. Apalagi jika teman-teman memberikan informasi ini kepada teman-teman yang membutuhkan adanya bantuan dari pemerintah. Sekian dari aku, semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.